Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Putih, perkenalkan nama saya Liza Lestari Putri dengan NIM 857617205. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Saya dari UPPJJ Universitas Terbuka Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan komunikasi efektif dalam dunia kerja profesional. Pengertian komunikasi efektif. Apa sih komunikasi efektif itu? Komunikasi efektif adalah proses penyampaian informasi, ide, dan pesan yang dapat dipahami dengan jelas oleh penerima, sehingga tujuan komunikasi dapat tercapai. Tujuan komunikasi efektif yaitu 1. Menyampaikan informasi dengan tepat. 2. Menghindari kesalahpahaman. 3. Membangun hubungan kerja yang baik. 4. Mendukung pencapaian tujuan organisasi. Mengapa komunikasi efektif itu penting? Dalam dunia kerja profesional, yaitu komunikasi efektif penting karena dapat meningkatkan produktivitas kerja, memperkuat kerjasama tim, mempermudah pencapaian target, mempercepat pengambilan keputusan, mengurangi konflik dan kesalahan kerja, serta meningkatkan citra profesional perusahaan. Unsur-unsur komunikasi, yaitu ada komponen utama. 1. Komunikator, yaitu pengiriman pesan. 2. Pesan sebagai informasi yang disampaikan. 3. Media sebagai saluran komunikasi. 4. Yaitu komunikasi sebagai penerima pesan. Dan 5. Ada feedback sebagai umpan balik dari penerima. Ciri-ciri komunikasi efektif yaitu ada 7. Yang pertama, jelas. Kedua, tepat. 3. Ringkas. 4. Lengkap. 5. Sopan. 6. Konsisten. Dan yang terakhir yaitu mudah dipahami. Jenis komunikasi di tempat kerja yaitu ada komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, serta komunikasi tertulis. Pada bagian komunikasi verbal yaitu ada presentasi, rapat, diskusi, serta telepon. Dan pada bagian komunikasi nonverbal yaitu ada bahasa tubuh, kontak mata, ekspresi wajah, serta gestur. Yang terakhir yaitu komunikasi tertulis. Pada bagian komunikasi tertulis ada email, laporan, memo, dan chat profesional. Keterampilan komunikasi yang harus dimiliki yaitu hard skill komunikasi. Yang pertama ada public speaking, presentasi, menulis profesional, negosiasi. Dan pada bagian yang kedua yaitu ada soft skill pendukung. Pada bagian ini ada active listening, empati, kecerdasan emosional, serta kerja sama tim. Hambatan komunikasi. Faktor penghambat komunikasi yaitu kurangnya kemampuan mendengarkan, perbedaan persepsi, bahasa yang tidak jelas, emosi yang tidak terkendali,
perbedaan budaya, dan gangguan teknologi. Dampaknya yaitu konflik kerja, kesalahan pekerjaan, serta menurunnya produktivitas. Strategi meningkatkan komunikasi efektif. Langkah-langkah praktisnya yaitu 1. Dengarkan secara aktif. Gunakan bahasa yang sederhana dan jelas. 3. Sesuaikan pesan dengan audiens. 4. Berikan feedback yang konstruktif. 5. Manfaatkan teknologi secara tepat. 6. Tingkatkan kemampuan presentasi. Dan yang terakhir yaitu ada bangun budaya komunikasi terbuka. Studi kasusnya yaitu ada komunikasi tidak efektif dan komunikasi efektif. Pada komunikasi tidak efektif, supervisor yaitu dapat berbicara seperti kerjakan laporan itu secepatnya. Akibatnya, ketika supervisor terlalu memaksakan anak buahnya, yaitu akibatnya tim akan kebingungan, target tidak jelas, serta hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Sedangkan komunikasi efektif, supervisor akan berbicara seperti ini. Laporan penjualan bulan Mei dikumpulkan paling lambat Jumat pukul 16 dengan format yang sudah ditentukan. Hasilnya, tugas akan jelas, pekerjaan pun akan tepat waktu, serta kualitasnya pun akan lebih meningkat daripada komunikasi yang tidak efektif. Manfaat komunikasi efektif yaitu bagi individu atau pribadi masing-masing yaitu 1. Akan meningkatkan kepercayaan diri kita. 2. Memperluas relasi profesional. Yang ketiga, mendukung pengembangan karir. 4. Meningkatkan profesionalisme. Sedangkan manfaat komunikasi bagi organisasi yaitu 1. Efisiensi kerja akan meningkat. 2. Kolaborasi akan lebih baik. 3. Konflik berkurang. 4. Target organisasi lebih mudah tercapai. Kesimpulannya yaitu komunikasi efektif merupakan keterampilan utama dalam dunia kerja profesional. Komunikasi yang baik meningkatkan produktivitas, kerjasama, dan kualitas pekerjaan. Kemampuan mendengarkan, berbicara, dan menulis secara profesional perlu terus dikembangkan. Jadi pada intinya yaitu komunikasi efektif adalah kunci keberhasilan individu dan organisasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih, sampai